Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurjaman. Ini adalah video pemenuhan tugas arsitektur dan organisasi komputer. Di mana di video ini saya akan menjelaskan tentang skema bagaimana pengoperasian sebuah komputer. Oke, sebelum menuju ke skema komputer, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur I/O atau IO atau dalam singkatannya itu adalah input dan output. Struktur I/O ini adalah sebuah proses di mana uh, sebuah data masuk lalu sebuah data keluar sesuai dengan artinya, yaitu input output. Nah, dalam struktur I/O ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada sinkronos dan asinkronos. Sinkronos ini adalah sebuah proses I/O di mana si user harus menunggu dulu I/O itu selesai, baru nanti bisa melanjutkan ke proses I/O selanjutnya. Lalu untuk asinkronos itu kebalikannya, di mana si user bisa melakukan I/O proses lagi, di mana proses I/O sebelumnya masih berjalan. Secara umum struktur I/O bisa kalian lihat di slide ini. Selanjutnya mari kita bahas tentang skema komputer. Dan sebelum menuju ke langkah lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sebuah perangkat yang merupakan perangkat inti di mana pengoperasian sebuah komputer itu berjalan, yaitu adalah CPU. CPU adalah sebuah perangkat inti dari sebuah komputer. Jika kita ibaratkan sebagai manusia, CPU ini adalah sebuah otak yang menjalankan sebuah proses, sebuah logika, dan bisa bisa menerima data lalu mengeluarkan data untuk nanti data tersebut bisa kita print atau bisa kita tampilkan dalam perangkat output. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang perangkat keras I/O. Perangkat keras I/O itu dapat berupa perangkat-perangkat di mana perangkatnya itu yang akan menjadi sebuah media di mana kita menginput data dan juga melakukan output data. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membuat sebuah laporan. Pertama, tentu kita perlu untuk melakukan sebuah output, maksudnya sebuah input. Lalu nanti datanya itu akan diproses di CPU. Lalu setelah CPU melakukan proses logika dan proses sebagainya, lalu nanti akan tampillah di perangkat output. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat I/O. Kalau sebelumnya yang saya bahas adalah tentang perangkat keras I/O, yang sekarang saya akan sedikit paparkan adalah kategori yang dimiliki oleh perangkat I/O. Secara umum, perangkat I/O ini memiliki dua kategori. Yang pertama itu perangkat blok, dan yang kedua itu adalah perangkat karakter. Nah, perangkat blok ini adalah sebuah perangkat di mana perangkat ini menyimpan sebuah informasi di dalam sebuah blok dengan ukuran tertentu, dengan ukuran antara berkisar 500 byte sampai 32.000 byte. Keuntungan dari perangkat blok ini adalah kita bisa mencari data dengan mudah karena setiap blok memiliki alamatnya masing-masing, sehingga ketika kita ingin mencari sebuah data, kita cukup masuk ke menu search, ke menu seek, maka data yang kita cari, yang kita inginkan akan dapat ditemukan. Contoh dari perangkat blok ini yaitu seperti disk atau penyimpanan yang sering kita gunakan, entah itu pada komputer atau bahkan untuk sekarang ada di handphone juga. Yang kedua yaitu ada perangkat karakter. Perangkat karakter ini berbeda dengan perangkat blok. Perangkat karakter itu tidak menempatkan informasi di sebuah alamat, di sebuah blok, dimasukkan alamat, tidak seperti itu. Perangkat karakter ini hanya menerima dan mengirim sebaris karakter saja, tanpa menghiraukan susunan blok. Dan biasanya perangkat karakter ini dapat berupa clock atau jam yang sering kita lihat di pojok kanan window. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang peralatan-peralatan atau perangkat keras yang biasanya digunakan untuk menginput data. Salah satu contoh yang paling umum yang sering kita lihat, entah itu dalam mobile phone ataupun dalam sebuah komputer, yaitu adalah sebuah keyboard.
Keyboard adalah sebuah perangkat yang berguna untuk memasukkan karakter, atau secara bahasa umumnya itu memasukkan huruf-huruf untuk nanti dapat kita input ke dalam komputer, hingga nanti bisa kita rangkai menjadi sebuah informasi yang dapat nanti kita print atau output. Lalu yang kedua ada perangkat mouse. Mouse itu adalah sebuah perangkat pointer, di mana mouse ini memiliki fungsi untuk mendrag sebuah icon seperti arah petunjuk untuk dapat diarahkan ke sebuah menu atau sebuah setting yang ingin kita buka. Jadi dengan pointer ini kita tidak perlu menggunakan sebuah command line untuk membuka sebuah aplikasi atau sebuah software, karena dengan pointer ini kita hanya perlu untuk melakukan klik ke icon atau shortcut aplikasi yang sudah kita install di perangkat komputer kita. Lalu selanjutnya ada microphone. Microphone itu adalah sebuah perangkat input di mana microphone ini dapat menerima suara kita, menginput suara kita, yang nanti suara itu akan diproses oleh prosesor dan nanti dapat keluar melalui perangkat output yang tentunya juga mengeluarkan suara seperti perangkat input ini. Selanjutnya ada perangkat joystick. Joystick itu adalah sebuah perangkat output untuk user game ya. Biasanya orang-orang yang suka bermain game itu biasanya menggunakan joypad ini untuk mengontrol game yang sedang dimainkannya. Contoh kontrol yang paling umum dan yang terkenal sekarang adalah kontrol Xbox dan juga kontrol PlayStation. Lalu selanjutnya ada perangkat input scanner. Scanner ini paling umum banget digunakan karena fungsinya ini yang benar-benar berguna untuk melakukan scanning data yang awalnya misalkan berupa hard file, sebuah kertas. Kita bisa men-scan file tersebut hingga nanti bisa menjadi sebuah bentuk PDF yang dapat kita lihat di perangkat kita gitu. Lalu selanjutnya ada perangkat webcam. Webcam ini berguna untuk menginput sebuah frame atau sebuah video, ya umumnya itu sebuah video, dimana nanti videonya ini bakal dapat kita simpan dalam format video tentunya, entah itu MP4, MKV, MOV, atau format-format lainnya yang berupa format untuk video. Nah nanti setelah menerima input video dari webcam ini, nanti kita bisa melakukan output di perangkat output yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan atau melakukan output data video atau berupa visual. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perangkat keras output, di mana perangkat output ini adalah sebuah perangkat yang fungsinya itu untuk mengeluarkan informasi atau data yang telah dimasukkan oleh perangkat input dan telah melalui proses di Central Unit Processing atau CPU. Oke, jadi beberapa perangkat keras output yang umum digunakan, tentunya yang pertama adalah monitor. Monitor ini adalah sebuah layar yang memiliki resolusi sesuai yang ditentukan, sesuai yang diinginkan, dan dimana nanti di dalam monitor ini kita bisa menampilkan sebuah visual, entah itu berupa gambar, berupa gambar bergerak GIF, atau berupa video, atau bahkan bisa berupa 3D objek yang bergerak. Lalu perangkat yang kedua, perangkat output kedua, yaitu ada speaker. Speaker ini merupakan sebuah perangkat untuk mengeluarkan suara hasil dari input suara dari mikrofon, atau bisa saja speaker ini digunakan untuk mengeluarkan suara yang sebenarnya bukan hasil rekaman kita, tapi bisa berupa suara yang berasal dari audio berformat MP3 atau sejenisnya, atau suara yang berasal dari sebuah video. Lalu selanjutnya ada perangkat proyektor. Proyektor adalah sebuah perangkat yang berguna untuk menampilkan screen yang sedang kita buka di dalam sebuah komputer ke dalam media yang lebih besar, dimana fungsi ini benar-benar berguna khususnya dalam proses pembelajaran atau proses presentasi di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah perangkat printer.
Mungkin ini perangkat umum banget karena emang perangkat ini yang paling banyak digunakan dan paling memiliki fungsi yang sangat berguna, karena printer ini bisa kita gunakan untuk uh, mengeluarkan data yang telah kita masukkan, dan datanya ini berupa sebuah dokumen yang telah kita buat di uh, sebuah software. Contohnya adalah software input data seperti Office atau WPS atau software-software Office lainnya yang membantu pekerjaan di sebuah perusahaan. Jadi seperti itulah skema bagaimana operasi sebuah komputer. Segitu saja untuk videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.